Sejak Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan pada tahun 2021, negara itu kembali terjatuh ke tangan Taliban, kelompok ultrakonservatif yang kini menguasai sebagian besar perbatasan Afghanistan. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan telah menciptakan kontroversi dengan beberapa menganggapnya sebagai tanda baik dan yang lainnya memandangnya sebagai malapetaka yang akan datang. Untuk memahami asal-usul dan perjalanan Taliban, kita harus kembali ke tahun 1979, di mana konflik internal di Partai Komunis Afghanistan menimbulkan ketegangan antara faksi-faksi komunis dan Islam konservatif. Pembunuhan pemimpin komunis Nur Muhammad Taraki oleh Hafizullah Amin menjadi titik awal, meskipun keduanya berbagi paham komunis namun berasal dari partai yang berbeda. Ketidakstabilan politik ini semakin diperparah oleh revolusi Iran dan kekhawatiran Uni Soviet akan kehilangan pengaruh komunis di wilayah tersebut. Invasi Uni Soviet pada tahun yang sama membawa kejatuhan Amin dan penunjukan Babra Karmal sebagai presiden. Meskipun Karmal berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat melalui reformasi politik dan kebebasan beragama, upayanya terhalang oleh intervensi Amerika Serikat yang tidak ingin melihat Afghanistan menjadi basis bagi Uni Soviet. Kendati demikian, perjuangan untuk stabilitas politik terus berlanjut di tengah perubahan kekuasaan dan intervensi asing. Afghanistan menjadi medan perang bagi kepentingan global dengan berbagai pihak yang berusaha mempengaruhi arah politik dan kehidupan rakyatnya. Kembali ke masa kini, dengan Taliban kembali berkuasa, Afghanistan dihadapkan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Tantangan-tantangan politik, ekonomi, dan sosial menanti, dan banyak yang bertanya-tanya apakah Taliban akan mampu memimpin negara ini ke arah yang lebih stabil dan sejahtera, atau apakah mereka akan kembali menjatuhkan Afghanistan ke dalam kekacauan dan penderitaan. Sebagai respons terhadap invasi Uni Soviet di Afghanistan, Amerika Serikat memilih untuk mendanai pemberontakan melalui kelompok Mujahidin Islam yang telah mendapat dukungan dari Pakistan dan Arab Saudi. Operasi rahasia ini yang dikenal sebagai Operation Cyclone dimulai pada masa pemerintahan Jimmy Carter dan berlanjut hingga era Ronald Reagan. Operasi ini memakan biaya besar dengan dana mencapai hingga 3 miliar dolar AS atau sekitar 7,4 triliun rupiah. Konflik antara pemerintahan yang didukung oleh Uni Soviet dan Mujahidin yang didukung oleh Amerika Serikat berlangsung selama 9 tahun menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 1988, Muhammad Najibullah yang saat itu menjabat sebagai Presiden Afghanistan menandatangani perjanjian di Jenewa bersama dengan pemimpin Pakistan. Perjanjian ini disaksikan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai jaminan perdamaian. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Uni Soviet setuju untuk menarik pasukan mereka dan Amerika Serikat berhenti mendanai Mujahidin. Namun, upaya Najibullah untuk memenangkan kelompok konservatif Islam di Afghanistan dan mengubah negara menjadi Republik Islam Afghanistan terhambat oleh boikot pemilu Afghanistan oleh kelompok Mujahidin yang masih mendapat dukungan dari Amerika. Konflik internal terus berlanjut, bahkan setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1992 yang menyaksikan kemenangan Mujahidin. Meskipun Uni Soviet telah bubar dan tidak lagi bisa mengirim bantuan, kelompok Mujahidin yang menang menghadapi konflik internal yang berkepanjangan. Di tengah kekacauan tersebut, muncul kelompok baru yang dikenal sebagai Taliban yang akan memainkan peran penting dalam sejarah Afghanistan selanjutnya. Kelompok ini dibentuk dan dipimpin oleh sosok bernama Mullah Omar. Secara etimologis, kata Taliban memiliki arti pelajar, karena kelompok ini awalnya terbentuk oleh sejumlah pelajar setelah munculnya kekacauan di Afghanistan. Pada tahun 1996, Taliban dengan cepat meraih pengaruh, bahkan berhasil merebut Kabul, ibu kota Afghanistan, dan sekaligus mengubah negara itu menjadi negara Islam dengan pemerintahan mereka. Meskipun awalnya banyak masyarakat yang merasa lega dengan berakhirnya konflik dan terbentuknya Taliban, sayangnya kegembiraan itu cepat berubah menjadi kekecewaan.
Taliban ternyata menganut ideologi Islam konservatif yang lebih ekstrem daripada mujahidin di masa sebelumnya. Mereka memberlakukan berbagai aturan yang tidak hanya membatasi kebebasan, tetapi juga menyengsarakan rakyat. Aturan-aturan yang diberlakukan oleh Taliban sangat ketat, mulai dari pelarangan hiburan seperti bioskop, TV, internet, musik, lukisan, hingga catur, hingga aturan penampilan yang mengharuskan laki-laki Afghanistan memelihara jenggot dan perempuan memakai pakaian tertutup burka. Bahkan dunia pendidikan pun tidak luput dari larangan dengan akses yang dibatasi bagi perempuan di atas usia 10 tahun. Tindakan pembersihan etnis yang dilakukan oleh Taliban menunjukkan fanatisme mereka pada ideologi Pashtun, di mana selain suku Pashtun, bahkan mantan Presiden Muhammad Najibullah pun menjadi korban. Meskipun tindakan mereka menuai kritik internasional, Taliban diakui sebagai penguasa resmi Afghanistan oleh beberapa negara termasuk Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di masa kekuasaan Taliban, terjadi peristiwa besar di dunia, yaitu serangan teroris pada 9 September yang menewaskan hampir 3.000 orang di Amerika Serikat. Kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, Al-Qaeda, dipimpin oleh Osama bin Laden yang berada di perlindungan Taliban di Afghanistan. Insiden ini memicu kampanye anti-terorisme ekstrem dari Amerika Serikat yang kemudian mengirim pasukan untuk memulai operasi kontra-terorisme di Afghanistan. Ketika Amerika Serikat dan pasukan mujahidin tiba di Afghanistan, mereka memulai perlawanan besar pada Desember 2001. Akhirnya, pasukan Amerika berhasil mengalahkan Taliban dan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada Hamid Karzai sebagai pemerintah transisi pada tahun 2004. Pemilihan umum diadakan di mana 6 juta pemilih berpartisipasi dan Hamid Karzai dinyatakan sebagai pemenang setelah kondisi politik dalam negeri Afghanistan stabil. Meskipun Taliban telah terusir, Amerika Serikat masih melakukan perburuan terhadap pentolan Al-Qaeda dan Taliban. Pada tahun 2011, mereka mengumumkan bahwa Osama bin Laden telah dibunuh. Meskipun demikian, keberadaan Taliban masih menjadi ancaman karena paham ekstrem mereka yang berkembang di berbagai daerah Afghanistan. Keputusan Amerika Serikat untuk tetap bertahan di Afghanistan membawa konsekuensi besar dengan biaya mencapai 300 juta dolar AS per hari atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Ini memicu protes dari rakyat Amerika yang merasa bahwa perang di Afghanistan bukanlah perang mereka dan mengkritik penggunaan pajak mereka untuk tujuan tersebut. Pada tahun 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai dialog damai dengan Taliban dengan syarat bahwa Taliban harus berhenti terafiliasi dengan Al-Qaeda. Namun, upaya perdamaian ini diambil alih oleh Presiden Joe Biden yang kemudian memutuskan untuk menarik pasukan Amerika Serikat secara penuh pada Agustus 2021. Namun, harapan bahwa tentara Afghanistan bisa melawan Taliban berakhir sia-sia karena Taliban dengan mudah merebut kembali kekuasaan di Afghanistan. Kekuasaan mereka mengakibatkan negara itu kembali terjerumus ke dalam kekacauan dengan pengawasan yang ketat di ibu kota dan penerapan kembali semua aturan yang keras dari masa lalu. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah Taliban bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis di Afghanistan, di mana 50% dari populasi mereka mengalami kelaparan. Tampaknya, meskipun perang telah berakhir, keadilan masih jauh dari mereka.